Aceh kalau untuk menjadi pasar itu kurang bagus karena penduduk kita hanya 5,3 juta lebih kurang. Tetapi kalau menjadi tempat industri itu sangat bagus karena posisi yang strategis, sumber daya alamnya banyak. Padi selesai dipanen langsung bergulir ke Sumatera Utara, setelah itu diolah masuk kembali beras tepung ke Aceh. Dan ini adalah kita membayar apa yang kita jual, nilai lebihnya kita yang bayar kembali untuk kita konsumsi. Kalau saya melihat bahwa sekarang ini sangat-sangat diperlukan ada kolaborasi minimal 3 institusi, minimal tiga hal. Yang pertama adalah Sago ID, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. saya merasa sangat berbahagia hari ini melihat pemateri yang luar biasa termasuk Prof. Indra dari Malaysia, Bang Muklis dari Al-Muslim, dan juga tadi ada Pak Hamdani Bantasyam. Saya pikir yang pertama, sekali lagi terima kasih Bang Fahmi, sangat diperlukan gagasan-gagasan dan sharing pengalaman dari expert kita masing-masing dalam konstruksi untuk mencari model bagaimana terbaik. Mudah-mudahan kita bisa membantu mempercepat reindustrialisasi di Aceh. Jadi pada hari ini penghormatan saya juga kepada guru-guru saya yang ada dalam Zoom meeting ini. Semoga nanti mudah-mudahan kita bisa mendapatkan sharing yang berimbang untuk tujuan tersebut. Saya pada hari ini tidak dalam memberikan ceramah atau lain-lain, tetapi hanya terbatas dalam sharing pengalaman apa yang terjadi di daerah kita di Aceh, begitu juga dengan beberapa daerah lain di luar Aceh, provinsi-provinsi lain. Tadi sangat menarik seperti yang disampaikan oleh Pak Hamdani Bantasyam, seperti yang terjadi di Banyuwangi. Saya kebetulan juga berusaha di Banyuwangi sudah dari 7 tahun yang lalu. Jadi memang benar-benar mereka sangat fokus. Jadi kolaborasi antara pemerintah dengan swasta dan perguruan tinggi itu sangat dekat, sehingga apapun yang disampaikan oleh pemerintah itu sudah melalui satu proses komunikasi yang sangat baik sekali, sehingga untuk melakukan eksekusi itu linear jalannya dari A ke Z, sehingga ini akan lebih mudah dilaksanakan. Demikian juga yang disampaikan tadi oleh Prof. Indra, bahwa dari pengalaman beliau lintas negara, saya sebagai orang yang berusaha di beberapa tempat dan juga mungkin tidak banyak, hanya di Australia dan di Filipina, saya melihat di luar itu mereka sangat welcome untuk segala macam, malah urusan birokrasi itu hal yang kesekian. Jadi usaha kecil, usaha menengah, usaha besar, terutama usaha kecil, membangun perusahaan itu terutama seperti di Australia itu mudah sekali. Dengan $50, $100 kita udah bisa registrasi, dan ini legalitas kita itu mudah. Apa yang mereka tekankan adalah bagaimana selanjutnya menjalankan perusahaan tersebut harus mengikuti kaidah-kaidah peraturan. Jadi bukan di awal sulit, tetapi dalam memanage, sejauh kita memanagenya itu bagus, kita akan dibantu, dibina. Kita berbicara dalam konteks apa yang menjadi judul pada hari ini, bagaimana kita mencoba membangkitkan kembali reindustrialisasi di Aceh. Saya sangat sepakat bahwa dalam proses membangun industri ini tidak ada satu daerah pun yang bisa maju tanpa industri, karena industri adalah bagaimana memproses barang-barang mentah untuk mendapatkan nilai tambah. Jadi apa yang selama ini terjadi di daerah kita di Aceh, kita masih terkendala sangat banyak persoalan. Bukan masyarakat kita tidak mampu untuk menghasilkan produk-produk unggulan, karena memang Aceh memiliki sangat banyak produk unggulan, baik itu dari hasil bumi, hasil hutan, hasil laut. Ini sangat besar potensinya. Tetapi apa yang terjadi di kita adalah industrinya nggak ada, belum ada yang terbangun secara baik dan tertata. Sehingga semua barang mentah ini kita kirimkan mau nggak mau diekspor lewat pelabuhan tetangga kita. Jadi kalau saya melihat bahwa apa yang dibutuhkan oleh Aceh saat ini adalah contoh, baik itu contoh yang kecil maupun yang menengah, karena untuk memajukan daerah ini barang-barang tersebut
sebenarnya idealnya. Kalau sekarang hanya langsung diekspor, kita hanya dapat nilai basic dari barang tersebut, sehingga tenaga kerja tidak terserap, kemudian juga proses pembangunan industri tidak berjalan. Ini yang diperlukan sebenarnya. Kalau investor itu tidak hanya dijanjikan. Kalau dijanjikan itu faktanya di lapangan mungkin kurang. Apa yang harus didahulukan? Yang pertama itu seperti basic infrastruktur. Kita lihat di Aceh sekarang, basic infrastruktur yang diperlukan adalah seperti kalau listrik saya yakin sudah cukup. Mungkin yang kedua adalah seperti air bersih. Beberapa tempat itu sampai sekarang air bersih itu tidak ada, termasuk di tempat yang sedang saya usahakan sekarang, bahwa itu kita masih ada kendala. Tapi saya pikir dengan komunikasi yang baik ke depan akan ada solusinya. Namun dalam hal ini kita melihat bahwa semangat kita sebagai orang yang berdarah Aceh, walaupun kita di luar Aceh, ingin kembali melakukan sesuatu walaupun kecil, bisa memberikan kontribusi, kita membutuhkan suatu tempat. Karena basic infrastruktur yang dibutuhkan sekarang untuk industri ini seperti pelabuhan. Pelabuhan di tempat kita ini belum status sebagai pelabuhan, statusnya mungkin internasional, tetapi tidak ada servis pelayanan daripada kapal-kapal internasional yang call direct ke Aceh. Malah antar pulau pun dari dua pelayaran yang beroperasi sekarang, dalam beberapa bulan terakhir ini mungkin satu akan berhenti. Jadi ini daya saing kita itu sangat rendah. Karena apa? Biaya logistik kita itu kita harus melewati transport yang dari Aceh ke Belawan. Ini cost sangat tinggi. Kemudian baru kita kirim mungkin ke Jakarta atau ke Singapura. Nah ini menyebabkan daya saing kita itu nggak bisa bersaing di luar. Kita akan selalu kalah. Yang kedua, tidak ada industri, tidak ada intermediate hub. Karena barang-barang yang sekarang diproduksi secara massal oleh masyarakat tidak terstruktur. Ada yang mungkin produk-produk unggulan seperti cengkeh, pala, kopra, kemiri, kemudian dan lain-lainnya, itu harus dikumpulkan oleh masyarakat sendiri, baru dikirim secara sporadis ke Medan. Jadi tempat gudang kita itu adanya di Medan. Nah kemudian juga kita lihat dalam 1-2 hari ini, saya lihat dari pemerintah kita sangat aktif melakukan promosi di tingkat nasional dan internasional, dan itu sangat positif. Namun kalau kita lihat fakta ke depan, pada saat orang datang ke tempat atau ingin melakukan satu proses industrialisasi di Aceh, itu belum benar-benar membantu dalam arti sekarang kita buat lakukan ekspor, tapi ekspornya tetap melalui pelabuhan Belawan. Nilai tambah buat kita itu nggak ada. Barang itu dikirim masih mentah, kemudian kalaupun ada royaltinya akan dibayar di Sumatera Utara, dan biaya tersebut akan tinggi kos angkutannya. Nah, akhirnya apa? Nilai jual barang mentah yang seharusnya kalau diolah bisa lebih tinggi, tetapi dia murah ditambah dengan ongkos angkut, ditambah dengan biaya-biaya lain di Sumatera Utara. Dan tentu ini tenaga kerja kita juga nggak terserap apa yang ada di Aceh. Tapi saya pikir kalau kita berpikir secara jangka panjang, kita harus berani untuk memberikan masukan-masukan kepada institusi dan yang terkait, bagaimana melakukan kolaborasi supaya pemerintah kita harus berani meminta kebijakan ke pusat, bagaimana menghidupkan pelabuhan yang ada di Aceh ini benar-benar hidup. Apalagi sekarang dalam konteks sistem logistik nasional yang dikaitkan dengan tol laut, ada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, itu tol laut untuk membawa barang-barang komoditi itu ke daerah tertentu. Dan saya ingat persis, Aceh adalah salah satu tujuan dari tol laut. Namun warawiri kapalnya barangnya kosong. Nah ini apa? Kalau kita bicara secara global, sekarang bicara industri nggak terlepas dari bicara supply chain. Supply chain ini tidak bicara hanya di tingkat lokal, tetapi di tingkat dunia. Aceh ini mungkin secara nasional kurang menarik karena berada di ujung. Tetapi secara internasional, bagaimana kita bisa menjadikan ini satu keunggulan yang sangat besar karena berada di center of growth dunia. Karena kita lihat sekarang hampir setiap hari 200 kapal melewati di depan mata kita, tidak ada satupun karena pelabuhan kita itu belum qualified.
belum qualified untuk kapal-kapal besar masuk, belum ada barang yang terintegrasi. Ini artinya apa? Kita memerlukan satu industrialisasi di sini. Apakah barang ini diolah barang lokal yang sebelum diekspor, sehingga tenaga kerja akan terserap, nilai tambah kita tinggi, diolah di tempat, ada daya saingnya. Nah, ini menjadikan Aceh akan unggul. Tetapi kalau misalnya pelabuhan tidak akan pernah tumbuh dan kita dibiarkan hanya seperti yang sekarang, orang usaha itu beda dengan orang trader. Kalau orang usaha itu dia menanamkan modal dan ingin melakukan satu proses untuk mengangkat nilai tambah barang, dan ini hanya bisa dilakukan lewat industrialisasi seperti yang disampaikan oleh Pak Indra tadi, bahwa ini butuh energi, ini butuh air, dan basic infrastrukturnya harus benar-benar kuat. Jadi lewat ekspornya itu harus dilewat di fasilitas atau yang kita miliki di Aceh tentunya. Kalau saya berpikir bahwa Aceh ini kalau perlu sekarang atau ke depan ada pemimpin-pemimpin kita yang berani untuk ayo Sumatera Utara, ayo Padang, bagaimana kita kolaborasi, kita bangun satu pelabuhan internasional yang di sebelah kawasan Samudra Hindia. Ini kan suatu gagasan yang sangat konstruktif saya pikir. Kenapa hanya sekarang Indonesia, Aceh itu sebagai pintu gerbang barat dan Papua pintu gerbang timur. Ini adalah yang dilalui kapal-kapal besar dan super besar untuk dilewati menuju ke China dan Jepang. Jadi saya pikir kalau misalnya gagasan-gagasan ini bisa dilaksanakan, jadi nanti malah pelabuhan-pelabuhan seperti Malaya, Tiluk, semuanya akan jadi pelabuhan pengumpan. Karena di seberang kita itu semua hidup. Sekarang Sumatera Utara saja sudah 2 pelabuhan. Pelabuhan Belawan sudah overload. Sekarang digeser ke pelabuhan Kuala Tanjung yang sekarang mereka harus membangun jembatan hingga 1,5 kilo ke tengah laut. Sementara di kita, pelabuhan kita hampir semua itu pelabuhan alam yang sangat mudah ditangani. Tapi sekarang ini kan menyangkut dengan kajian dan kebijakan publik tentunya. Kalau saya melihat bahwa sekarang ini sangat-sangat diperlukan ada kolaborasi minimal 3 institusi. Minimal tiga hal. Yang pertama adalah pemerintah sebagai regulator, sebagai katalisator, sebagai stabilisator. Jadi perlu ada satu kolaborasi dengan perguruan tinggi, kemudian juga dengan dunia usaha. Jadi ini 3 faktor yang sangat berkaitan, karena dunia usaha itu bisa memberikan bantuan-bantuan kerjasama, tentu dengan difasilitasi pemerintah dan dunia pendidikan. Dunia pendidikan ini bisa menghasilkan riset-riset yang inovatif untuk diserahkan kepada dunia usaha untuk dikembangkan, tentunya lewat kolaborasi dengan pemerintah. Dan peran 2 hal lainnya adalah seperti media. Ini kita sangat membutuhkan media-media yang positif tentang bagaimana membranding Aceh itu bisa muncul di tingkat nasional dan internasional. Kita melihat program daripada pemerintah Indonesia sekarang, bahwa apa yang diprogramkan menyangkut dengan produk-produk seperti UMKM. Sekarang ada namanya Spice the World. Artinya ini adalah bagian daripada promosi pariwisata kita yang berkaitan dengan food, berkaitan dengan UMKM. Tetapi kita melihat kembali, peluang ini harusnya bisa kita garap. Karena Aceh, kalau untuk menjadi pasar itu kurang bagus. Karena penduduk kita hanya 5,3 juta lebih kurang. Tetapi kalau menjadi tempat industri itu sangat bagus. Karena posisi yang strategis, sumber daya alamnya banyak. Kemudian akan terjadi nanti mungkin proses migrasi orang, dan ini tentunya sangat kita perlukan satu dukungan yang kuat, baik dari lembaga LSM, kemudian juga membangun brand itu mudah, tetapi membangun image itu tidak gampang, karena image ini adalah memerlukan satu contoh, memerlukan satu hal yang kontinu digaungkan, sehingga orang akan yakin bahwa kalau orang usaha itu tidak perlu dijanji-janjikan, tetapi dia akan melihat seberapa risiko, seberapa benefit yang akan didapat, mereka akan ngambil risiko. Malah di dalam perang pun kalau orang investor itu, dia akan melihat kalau kajian cara benefitnya lebih besar, dia akan masuk. Tetapi
Kalau misalnya trader itu hanya yang banyak terjadi sekarang adalah Aceh itu ditradingkan oleh orang luar. Jadi orang luar mengambil keuntungan daripada sumber-sumber daya alam yang ada di Aceh. Ini sebenarnya tidak salah. Kenapa? Di tempat kita itu tidak terjadi satu hal yang konstruksi bisa dijaminkan. Seharusnya seperti kita melihat hasil padi kita juga. Banyak sekali hasil padi kita. Apakah ada diolah di Aceh? Dulu saya ingat waktu saya kecil itu pabrik padi itu sangat banyak di Aceh. Sekarang padi selesai dipanen langsung bergulir ke Sumatera Utara, setelah itu diolah masuk kembali beras tepung ke Aceh. Dan ini adalah kita membayar apa yang kita jual, nilai lebihnya kita yang bayar kembali untuk kita konsumsi. Saya pikir kondisi seperti ini sangat memerlukan kolaborasi untuk menuju reindustrialisasi di Aceh. Karena tanpa ada kolaborasi dari semua pihak, sangat kecil kemungkinan akan terjadi. Nah, kita lihat sekarang dalam konteks dengan UUPA. UUPA ini saya kira sudah 16 tahun, sudah 3 periode kepemimpinan di Aceh, yang 1, kedua, ketiga. Dan saya pikir apakah on the track itu saya nggak bisa menilai. Tetapi kita melihat bahwa ini memerlukan satu kajian penuh untuk bisa melakukan akselerasi yang cepat. Tentu untuk down the earth sedikit dalam sisi bagaimana kita mengkaji berkolaborasi ini sangat dibutuhkan, sehingga target kita untuk menuju kemandirian Aceh itu bisa tercapai tanpa embel-embel kita bersaing dengan tetangga. Tidak perlu. Karena apa? Kita lebih baik belajar dengan tetangga kita apa yang mereka sudah lakukan. Lebih bagus kita berkolaborasi daripada berkompetisi, apalagi kita belum mempunyai satu kekuatan. Jadi saya pikir kebijakan-kebijakan publik ini sangat perlu melibatkan beberapa stakeholder yang berkaitan. Dalam hubungannya dengan UPA ini, Aceh itu sangat diunggulkan sebenarnya, tapi peluang ini kan belum dilaksanakan. Contoh kita lihat bahwa saya baca sekilas tentang UPA itu memberikan ruang kepada pemerintah kita, pemerintah Aceh, untuk melakukan direct dealing dengan calon-calon investor di luar negeri. Yang kedua adalah juga bisa mengusahakan sendiri seperti pelabuhan, dan ini sudah jelas dituangkan. Kenapa kita, maksudnya pemerintah lewat BUMD atau kerjasama dengan pihak swasta manapun, tentunya di bawah pengawasan BUMD mengkaji duluan bahwa bagaimana kita menghidupkan kembali pelabuhan-pelabuhan kita, pelabuhan yang besar dan pelabuhan kecil untuk menjadi pengumpan, sehingga kita benar-benar bisa melakukan sesuatu proses itu di tingkat level bawah, UMKM ke masyarakat terlibat semua, sehingga juga ekspor impor bisa kita lakukan di tempat di daerah kita sendiri. Kontribusi daripada hal-hal yang tidak langsung seperti penyerapan tenaga kerja, meningkatkan daya beli, kemudian meningkatkan daya saing kita, itu akan terjadi. Transfer teknologi akan terjadi. Jadi kalau saya lihat tanpa ada contoh, tidak akan pernah ada terjadi industrialisasi di Aceh ini. Jadi kalau kita mau bicara ke dalam konteks industrialisasi ini, yang pertama di level pemerintah sendiri, antara legislatif, yudikatif, eksekutif harus sepakat, harus satu suara, harus satu misi. Seperti yang kita lihat seperti Banyuwangi. Kalau Departemen A bicara pariwisata, semua bicara pariwisata. Tidak ada ABC. Kemudian juga setelah di situ clear, ini harus melibatkan unsur-unsur dalam masyarakat, baik itu formal, non formal, sehingga mana arah dan konsep daripada industri kita ke depan ini. Karena tanpa ada satu konsep yang jelas dan tanpa ada sasaran yang ditargetkan, saya pikir untuk menuju ke mandirian ekonomi dan reindustrialisasi di Aceh itu masih jauh. Apalagi seperti kita lihat Sabang sekarang. Sabang ini sudah lebih kurang 20 tahun, tapi hingga hari ini kita nggak melihat ada perkembangan yang signifikan. Hanya kita sibuk mengurus mengurus masa lalu. Jadi kalau orang membuat kebijakan hanya berdasarkan masa lalu, nostalgia, itu saya pikir jauh daripada bisa berhasil, bisa tercapai target. Tetapi kita memerlukan data dan fakta, sehingga perencanaan yang dibuat akan terarah. Kalau perlu misalnya seperti Sabang itu, kita harus perlu satu kesepakatan di Aceh. Apakah kita kalau perlu minta pendampingan dari Jakarta bahwa kita mau kembangkan ini Sabang sebagai satu kawasan bebas yang hanya bukan bebas tapi
tidak berjalan. Tapi intinya kalau perlu kita lihat masukkan Aceh besar secara penuh, masukkan Banda Aceh separuh menjadi kawasan yang benar-benar kawasan perdagangan bebas. Jadi kita nggak perlu ragu, nggak yakin. Silakan minta kepada pemerintah pusat supaya kalau diberikan ya kita harus menjalankan dengan baik. Kalau belum mampu kita minta pendampingan mungkin setahun 2 tahun. Setelah itu kita akan mandiri. Saya pikir ini akan sangat penting. Bagaimana kita mendapatkan peluang untuk melakukan kajian dan ekspor atau impor direct dari Aceh keluar dan dari luar ke Aceh, sehingga ini akan memberikan benefit buat kita dan daerah. Dan tentunya juga menyangkut dengan kultur dan kebudayaan kita, itu juga berpengaruh terhadap kebijakan yang dibuat. Dan ini sangat perlu dilibatkan unsur-unsur kepemimpinan informal. Jadi saya pikir ini beberapa pendapat dari saya bahwa kolaborasi menuju reindustrialisasi Aceh itu dari semua unsur itu sangat diperlukan. Mudah-mudahan dengan seringnya kita ada sharing pendapat ini bisa diambil beberapa kesimpulan yang positif tanpa mendeskripsikan siapapun. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sago ID, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya.